Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Deden Mulya Prayoga akan memaparkan tentang manajemen pasien cedera otak akibat trauma. Ini adalah mind maps yang telah saya buat. Definisinya, iskemia cerebral adalah peristiwa patofisiologis kunci yang memicu cedera saraf sekunder setelah cedera otak traumatis parah. Patofisiologisnya, cedera 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 otak yang parah diakibatkan oleh adanya iskemia. Iskemia ini disebabkan oleh adanya penurunan metabolisme aerobik. Penurunan metabolisme aerobik ini akan meningkatkan kalsium di presinap. Peningkatan kalsium di presinap akan menyebabkan peningkatan rangsang amina. Peningkatan rangsang amina ini juga akan menyebabkan peningkatan kalsium di possinap. Peningkatan kalsium di possinap akan menyebabkan disfungsi pada mitokondria. Disfungsi mitokondria akan menyebabkan penurunan metabolisme aerobik. Nah, penurunan metabolisme aerobik ini juga akan menyebabkan asidosis di CNS. Asidosis CNS di sistem susunan saraf pusat. Asidosis CNS ini akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini akan menyebabkan pembengkakan pada cerebral atau pembengkakan di otak. Nah, penurunan metabolisme aerobik juga akan menyebabkan kegagalan pompa ion. Kegagalan pompa ion ini akan menurunkan kalsium dan magnesium dan juga akan meningkatkan natrium dan klorida. Nah, kemudian peningkatan rangsang amina juga akan meningkatkan natrium dan klorida. Nah, peningkatan natrium dan klorida ini juga akan menyebabkan pembengkakan di otak. Kemudian, peningkatan kalsium di possinap akan menstimulasi fosfolipase A2. Nah, fosfolipase A2 ini akan diubah menjadi karena ada stimulasi fosfolipase A2 akan meningkatkan asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini dengan bantuan enzim lipooksigenase akan membentuk leukotrienes dan akan menyebabkan pigmen influx sehingga terjadi peningkatan radikal bebas. Nah, peningkatan asam arachidonat juga dengan bantuan enzim siklooksinase akan menyebabkan peningkatan prostaglandin H2 dan prostaglandin G2 yang juga akan menyebabkan radikal bebas. Peningkatan PGH2 dan PGG2 akan membentuk prostasiklin. Prostasiklin ini akan menyebabkan vasodilatasi sehingga akan menyebabkan pembengkakan di otak. Nah, peningkatan radikal bebas juga akan menyebabkan peroksidasi lipid sehingga akan menyebabkan cedera sel. Cedera sel ini juga akan menyebabkan pembengkakan di otak. Nah, kemudian peningkatan PGH2 dan PGG2 akan menyebabkan peningkatan tromboksan A2 sehingga akan menyebabkan agregasi platelet dan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, agregasi platelet dan vasokonstriksi ini akan menyebabkan iskemia yang menjadi penyebab utama cedera
otak yang parah. Nah, pembengkakan di otak juga akan menyebabkan adanya iskemia. Eh, Gejalanya ada amnesia pasca trauma, pusing, sakit kepala, sedang sampai berat, mual muntah, dan kelemahan tungkai. Tujuan terapinya, tujuan dalam manajemen cedera otak akibat trauma tidak hanya mengurangi morbiditas dan mortalitas, tetapi juga mengoptimalkan hasil fungsional jangka panjang untuk pasien. Terapi farmakologinya, obat-obatnya bisa digunakan anestesi, analgetik, dan sedatif obat golongan itu. Ini daftar pusaka yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.